Nah, seperti ini. Nah, ya, jadi mana yang sakit? Masalahnya, apa masalahnya? Penyakitnya jantung, Pak. Penyakitnya jantung, terus? Bolongnya udah 2. Terus sekarang anaknya di mana? Sakit dirinya. Ibu punya BPJS nggak? Punya. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Udah rutin tiap bulan kontrol. Terus masalahnya apa? Nggak ada biaya buat berangkat ke Jakarta. Oh, tuh kan nggak ada ongkos untuk pulang pergi ke Jakarta. Ibu alamatnya di mana? Kroya. Hah? Kroya. Haur Gelis, Indramayu. Nih dari Indramayu Paluki. Kalau di desanya dibuat layanan pengaduan seperti ini, kalau di kecamatannya dibuat layanan pengaduan seperti ini, kalau di kabupatennya dibuat layanan pengaduan seperti ini, dan kemudian ada iuran rereongan warga sumbangan Rp1.000. Nah, yang ini bisa diselesaikan di daerahnya masing-masing, tidak mesti numpuk harus ke gubernur, ya. Ibu pernah lapor ke desa? Udah. Tapi tidak ada. Tuh, desa. Kecamatan juga nggak diurus. Desa mana? Desa Kecamatan Kroya. Desa Kroya, Kecamatan Kroya. Sudah lapor Kades? Sudah. Nggak diurus. Ya, ini salah satu contoh ya. Udah disampaikan. Ini yang dimaksud dengan rereongan Sapoe Sarebu. Jadi tujuannya untuk membantu orang-orang yang mengadu seperti ini agar diselesaikan di desa, di kecamatan, dan di kabupatennya masing-masing dengan gerakan sosial warga. Jadi bukan ngumpulin uang buat gubernur, ya. Jadi di desanya bikin kotak untuk bantu warga yang susah, di kecamatan bikin kontak bantu warga yang susah, di kabupaten bupati wali kotanya bikin kotak untuk bantuan warga yang susah, sehingga bisa diselesaikan di desanya masing-masing. Nanti ditangani Bu ya, nanti didaftarin di situ. Tapi antri kasihan petugasnya karena terlalu banyak, ya. Terima kasih. Yang suka nyinyir terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi Sapoe Saribu yang menyatakan bahwa ini adalah jenis pungli baru. Coba lihat bagaimana warga-warga Jawa Barat mengunjungi Kang Deddy Mulyadi, mengkerumuni Kang Deddy Mulyadi, berharap agar permasalahan mereka itu diselesaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Seandainya di setiap desa, di setiap kampung ada program Sapoe Saribu, maka warga-warga yang ada di Jawa Barat tidak perlu datang jauh-jauh menemui Kang Deddy Mulyadi untuk memecahkan permasalahannya seperti pendidikan dan lain sebagainya, kawan-kawan. Mending kalau misalkan ketika datang sepi, ini pas datang rame pula, ramenya seharian, terus lagi nunggu besok lagi, nunggu besok lagi. Oleh karena itu dibuatlah kebijakan Sapoe Saribu agar permasalahan-permasalahan warga Jawa Barat bisa dibantu melalui program itu, kawan-kawan. Oh, ini namanya pungli. Kata siapa pungli? Kapan Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa program Sapoe Saribu itu adalah sebuah kewajiban? Saya tanya, kapan? Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa program Sapoe Saribu itu bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai sukarela. Ya kalau mau nyumbang sok silahkan nyumbang, kalau nggak nyumbang ya udah. Tetapi kalau nggak nyumbang sama sekali dari awal sampai akhir, ketika kita memiliki permasalahan, apakah kita tidak malu mendatangi desa untuk meminta bantuan? Bagaimana nyinyiran-nyinyiran para tetangga ketika tahu bahwa kita tidak pernah membayar program Sapoe Saribu, tetapi ketika ada masalah datang ke desa agar permasalahan kita itu dipecahkan, agar kita diberi bantuan oleh desa. Ya, kita harus pikirlah kawan-kawan. Meskipun ini adalah sebagai sukarela, tetapi ya ini program ini dari warga Jawa Barat untuk warga Jawa Barat juga. Dan juga gini kawan-kawan, meskipun kita itu memiliki uang yang cukup, tetapi kan kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Apakah ketika kita memiliki permasalahan,
kita masih memiliki uang yang cukup atau tidak. Oleh karena itu ya, baik warga yang tidak mencukupi atau warga yang mencukupi, kalau ada program Sapoe Seribu ya kita harus membayar setiap hari 1.000, karena kita tidak tahu bagaimana ke depannya, apakah kita akan tetap mencukupi atau nanti ke depannya kita tidak mencukupi untuk membiayai kehidupan sehari-hari kita. Ya gitulah kawan-kawan. Nah, sebelum itu saya telah menampilkan bagaimana kritikan-kritikan Kang Deddy Mulyadi kepada orang yang nyinyir tentang kebijakan Sapoe Seribu. Kang Deddy Mulyadi menjelaskan dengan santai. Ya, karena ya, kenapa santai ya? Karena Kang Deddy Mulyadi nggak terbawa emosi kawan-kawan. Itulah. Terus lagi apa itu? Saya lupa. Aduh. Di sini Eko Widodo juga mengatakan bahwa program ini adalah pungli baru kawan-kawan ya. Entahlah Eko Widodo itu gimana ceritanya itu kawan-kawan. Nanti saya tampilkan lagi video-video Eko Widodo yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Entah itu mengkritik ada landasannya atau tidak, pokoknya nanti kita saksikan bersama-sama. Nah, di sini ada desa kawan-kawan, pelayanan Kecamatan Pasawahan yang telah menerapkan program Sapoe Seribu. Coba kita saksikan bersama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Iman Supana, Camat Pasawahan beserta seluruh jajaran perangkat Kecamatan Pasawahan. Hari ini memulai launching terkait dengan gerakan Sapoe Seribu atau Poe Ibu. Mudah-mudahan gerakan Sapoe Seribu ini dapat bermanfaat bagi sesama kita yang membutuhkan, sebagai jiwa sosial kita kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Pasawahan, umumnya di Kabupaten Purwakarta. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita masukkan uangnya. Bismillah. Ya semen rasa ya Tuhan 2000. Pulangnya. Yuk wargi Jawa Barat yang baik yang Sunda atau yang Jawa seperti Cirebon, kita iki wong Jawa. Ya wong Jawa dudu wong Sunda. Makanya mau ana sing komen kok nggak bisa pakai P, bukannya Jabar itu Sunda. Kata siapa Jabar itu Sunda? Ya Jabar itu ada yang bukan Sunda loh, seperti Cirebon. Kita tutus wong Sunda. Itulah kawan-kawan. Yo, bagi warga Jawa Barat, baik yang Sunda atau bukan, mari kita kompak untuk menyukseskan program Sapoe Seribu ini. Karena program ini dari kita untuk kita ya kawan-kawan. Oke, kita saksikan kritikan-kritikan Eko Widodo kawan-kawan. Ini kritikan-kritikan baru Eko Widodo ya. Sebelumnya saya telah menampilkan bagaimana kritikan Eko Widodo mengenai Sapoe Seribu. Sekarang Eko Widodo mengkritik Kang Deddy Mulyadi karena sampah menumpuk, dan video yang satunya adalah Eko Widodo membandingkan Kang Deddy Mulyadi dengan Gubernur Jakarta, yaitu Pramono Anung. Menurutnya Pramono Anung lebih baik daripada Kang Deddy Mulyadi kawan-kawan. Ya, kawan-kawan bisa cek pernyataan-pernyataan Eko Widodo ini apakah sesuai dengan kritikan dan apa yang dikritiki atau tidak kawan-kawan. Kawan-kawan bisa cek lah, karena Eko Widodo itu biasanya ketika mengkritik Kang Deddy Mulyadi selalu menampilkan judul beritanya. Nah, judul beritanya ini apakah sesuai dengan kritikannya atau tidak kawan-kawan. Kawan-kawan bisa ceklah sendiri bagaimana
kesesuaian atau tidaknya. Oke, kita saksikan bersama-sama kritikan Eko Widodo ini, kawan-kawan. Yes, saya mau membandingkan kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Manakah di antara mereka yang benar-benar membantu rakyat dan mana di antara mereka yang malah membebani rakyat? Kita mulai dari Gubernur Jakarta. Pramono Anung telah memperluas program Kartu Jakarta Pintar menjangkau lebih dari 700.000 penerima manfaat pada 2025. Ini bukan sekedar angka. Program ini memberikan akses pendidikan gratis termasuk untuk atlet muda, berprestasi, dan bahkan perluasan KJMU hingga jenjang S2, S3, serta studi di luar negeri bagi rakyat kecil seperti keluarga buruh dan pedagang kaki lima. Ini berarti beban biaya sekolah berkurang drastis. Pramono memastikan pencairan tepat waktu, bahkan dipercepat sebelum lebaran, membantu ribuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar tanpa hutang. Pendekatan ini langsung menyentuh akar masalah kemiskinan, memberdayakan generasi muda tanpa meminta jasa dari rakyat. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan gerakan Rereongan Po Ibu, di mana ia mengeluarkan surat edaran yang menghimbau ASN, anak sekolah, hingga warga biasa untuk menyisihkan Rp1.000 per hari sebagai donasi. Tujuannya katanya untuk membantu kebutuhan darurat di pendidikan dan kesehatan. Namun, himbauan ini menuai kontroversi, di mana warga merasa ini seperti pungutan baru yang membebani, terutama di tengah inflasi dan biaya hidup yang tinggi. Bayangkan, ASN yang gajinya sudah dipotong pajak, anak sekolah yang mungkin dari keluarga kurang mampu, dan warga desa yang hidup pas-pasan diminta kontribusi harian. Apakah ini solidaritas sukarela atau justru tambahan beban yang bisa menekan ekonomi rumah tangga? Perbandingannya jelas, Pramono Anung memilih jalan memberi, memperluas jaringan pengamanan sosial untuk rakyat kecil tanpa syarat. Sementara Deddy Mulyadi, meski niatnya baik, beresiko menambah beban dengan mengandalkan donasi dari masyarakat yang sudah struggling. Di era ini, kepemimpinan sejati adalah yang meringankan, bukan menambah beban. Mana yang Anda pilih untuk masa depan daerah Anda? Yes, KDM terbukti gagal atasi persoalan sampah di Jawa Barat. Bahkan dia mengakui sendiri dengan sadar kegagalannya. Aksinya dulu yang sempat nyelam di sungai penuh sampah ternyata hanya pencitraan belaka. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan urban Jawa Barat, sebuah masalah kronis terus menghantui. Gunung sampah yang semakin menumpuk di berbagai sudut kota dan kabupaten. Pembatasan pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir Sarimukti yang kapasitasnya semakin menyempit telah menjadi biang keladi utama dari krisis ini. Truk-truk sampah antri panjang, warga mengeluh bau busuk, dan lingkungan semakin tercemar. Tapi siapakah yang bertanggung jawab atas kegagalan ini? Mari kita soroti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang tampaknya gagal total dalam mengatasi persoalan sampah yang sudah kronis ini. Sebagai pemimpin tertinggi di provinsi, Deddy Mulyadi seharusnya menjadi garda terdepan menyelesaikan darurat sampah. Namun apa yang terjadi? Pembatasan di Sarimukti terus diberlakukan. Ini menyebabkan penumpukan sampah di Bangun Raya, Cimahi, dan sekitarnya. Alih-alih solusi inovatif dari hulu hingga hilir, Deddy Mulyadi justru mengakui bahwa dirinya menyerah menghadapi masalah ini. Ya, Anda tidak salah dengar. Gubernur bilang kerepotan, dan dia sampai harus mendatangkan Bupati Banyumas Ahmad Hussein sebagai relawan untuk urus sampah di Jawa Barat. Apakah ini bukti kepemimpinan yang kuat atau justru pengakuan kegagalan? TPA Sarimukti yang overload menjadi pusat masalah di bawah kepemimpinannya. Solusi hanya bergantung pada bantuan luar, sementara sampah lama di sana memakan waktu bertahun-tahun untuk habis. Lebih parah lagi, rencana Pemprov Jawa Barat di bawah Deddy untuk menggunakan insinerator sebagai jalan pintas justru menuai kritik pedas dari Walhi Jawa Barat. Mereka menolak mentah-mentah pendekatan ini, menyebut sebagai bukti kebingungan dan kurangnya komitmen pemerintah dalam mengurangi sampah dari sumbernya. Insinerator, kata Walhi, hanya memindahkan masalah, mencemari udara secara berlebih, memperburuk perubahan iklim, dan mengancam kesehatan masyarakat di Bandung Raya yang landscape-nya seperti mangkuk. Polutan jadi sulit keluar. Ini bukan solusi, tapi malah tambah masalah baru. Kata Walhi, sudah menolaknya sejak 2015. Bahkan warga dan aktivis seperti FK3I menilai ini sebagai solusi gagal yang tidak memikirkan dampak turunan, sementara sampah organik yang dominan bisa diolah dengan cara yang lebih ramah seperti kompos, bukan dibakar. Warga Jawa Barat pantas marah. Di era Deddy Mulyadi, sampah bukan lagi sekedar tumpukan. Ini simbol kegagalan sistemik. Pembatasan di Sarimukti terus menyiksa daerah-daerah, penumpukan semakin parah, dan solusi seperti insinerator malah dikecam sebagai langkah mundur.